Rizky Bilar itu bilang kalau dia itu punya masalah trust issue gitu. Kita tuh tahu, oh dulu tuh belajar ini, kalau ada masalah kayak gini, jadi solusinya di sini. Sama aja kayak kita belajar matematika. Sebelum kita disuruh ujian, kita pasti disuruh belajar ngafal rumus, latihan-latihan soal gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kacamata Uma. Hari ini, apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman, hari ini Marara pengen ngajak teman-teman untuk kita diskusi bareng atau mungkin bercerita dan mengambil pelajaran dari kasus artis dangdut yang sedang viral. Sebetulnya sih Umarara nggak terlalu mengikuti mereka, cuman karena orang tua Umarara suka dengan Lesti, jadi sedikitnya tahu gitu proses-proses mereka dari sebelum menikah dari sebelum kenal sampai menikah gitu ya. Dan ya kalau lihat pun paling scroll sedikit doang dan tidak terlalu mengikuti mereka gitu. Namun ya di sini Uma pengen bahas yang kejadiannya saat ini ya. Kita di sini membicarakan hal yang netral gitu ya. Dan Uma juga turut prihatin dengan kejadian yang menimpa mereka gitu ya, kasus yang sedang mereka alami gitu ya, ujian yang sedang mereka alami dalam rumah tangganya. Semoga Allah berikan jalan yang terbaik ke depannya seperti apa, dan semoga terutama Lesti ya, seorang wanita juga yang saya pun seorang ibu rumah tangga, seorang istri, seorang ibu gitu ya, merasakan apa yang mungkin dia rasakan gitu ya. Setidaknya pasti kita semua perempuan yang menontonnya ikut sedih gitu, tanpa tahu kejadian sebetulnya seperti apa. Di sini Uma akan lebih ke bercerita, mengambil hikmah dari kasus mereka dan mungkin jadi pelajaran untuk kita juga yang masih single juga, atau yang mungkin sudah berumah tangga yang mungkin memiliki ujian rumah tangga yang pasti setiap rumah tangga punya ujiannya gitu ya. Semoga dengan sharing-sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan khususnya juga untuk Umarara yang sama-sama juga terus belajar dan mempraktekkan gitu ya ilmunya, baik ilmu agama, ilmu parenting gitu ya, dan ilmu komunikasi bersama pasangan. Ya semoga kita dimudahkan selalu oleh Allah untuk bisa berhasil mempraktekkan ilmunya gitu, dan semoga kita bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah hingga jannah ya, amin. Oke, gini, mungkin Uma bakal bahas tentang kenapa ya kasus KDRT ini bisa terjadi terhadap mereka gitu ya. Yang mungkin singkat yang Uma Rara tahu, bisa jadi nauzubillah ya, wallahu alam, bisa jadi mungkin Rizky Bilar itu masih punya masa lalu yang belum selesai. Itu sih mungkin yang akan Rara bahas dulu ya sebelumnya. Memang kita tidak bisa menilai secara langsung ya gitu ya, karena kita tidak bertanya. Cuman ini mungkin analisa-analisa Rara aja yang sudah belajar dari beberapa hal dan pengalaman orang yang diceritakan ke Rara gitu ya, yang mungkin bisa diambil hikmahnya ya. Di sini Uma nggak akan ceritain siapa orang yang ceritanya, tapi lebih ke kita ngambil pelajaran bareng-bareng nih. Banyaknya orang-orang itu yang mengalami hal-hal seperti ini tuh bisa jadi ada masa lalu yang belum selesai terkait dirinya dan terkait lingkungannya gitu. Atau jadi contohnya kayak gini, mungkin dulu Rizky Bilar itu punya masalah trust issue, dan Uma pernah nonton kemarin ya, sedikit menganalisa juga videonya. Dia dan Lesti itu pernah bikin video tentang question gitu. Jadi pokoknya ada pertanyaan-pertanyaan yang tentang pernikahan mereka juga gitu. Jadi kayak dikasih kartu sama kru-krunya gitu, terus disuruh baca isinya apa, terus suruh jawab gitu. Itu jawabannya apa gitu dari mereka masing-masing. Dan ketemulah kemarin titik di mana nanti teman-teman bisa tonton juga ya videonya.
titik dimana Rizky Bilar itu bilang kalau dia itu punya masalah trust issue gitu. Sedangkan yang Uma pelajari, trust issue itu adalah kondisi dimana ketika kita itu susah percaya sama orang. Jadi gak bisa percaya sama orang karena pernah punya pengalaman pahit yang mungkin dikhianati dulunya, udah percaya banget sama orang gitu, terus tiba-tiba dikhianati, dan itu memang biasanya bikin orang dan banyak orang gitu ya, trust isunya itu ya besar gitu. Jadi dikit-dikit curigaan atau saya bisa nggak ya cerita sama dia, jadi ya gitulah, jadi kayak bisa jadi pilih-pilih juga gitu kalau untuk bercerita gitu. Nah, sedangkan dalam rumah tangga itu kepercayaan adalah itu kunci dalam rumah tangga juga ya. Kalau buat Uma ya, mungkin buat teman-teman berbeda, tapi kalau menurut Uma sih ini bisa jadi semua orang tuh pasti kunci lah gitu. Ya agama yang pertama pasti gitu kan, yang kedua komunikasi dan kepercayaan itu kan termasuknya ke komunikasi ya. Jadi ketika kita udah percaya gitu ya, ketika kita udah percaya sama pasangan lah katakan, sama pasangan, kita pasti akan mudah bercerita, bertanya, berbagi, berdiskusi dengan pasangan gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak percaya, jadi kita kayak mendem-mendem aja sendiri gitu kan. Jadi ya nauzubillah wallahu alam, mungkin bisa jadi ada hal yang tidak dia nyaman untuk berbicara dengan Lesti, dan nyaman ketemu orang lain yang nyaman, yang katanya ada orang ketiga untuk dia bercerita mungkin ya, wallahu alam. Ini lebih ke analisa aja ya, tapi bukan menduga-duga, maksudnya kemungkinan itu bisa terjadi loh guys. Jadi intinya teman-teman yang udah berpasangan khususnya, daripada kita mencari orang lain di luar sana yang bisa kita ajak untuk berbicara, yang bisa kita ajak untuk curhat lebih lebih deket, jadi kita tuh lebih kepercaya sama dia dan bukan pasangan yang halal, mending kita belajar untuk saling terbuka sama pasangan gitu. Nah, kalau misalnya susah, gimana caranya? Yang pertama adalah, nih ini pelajaran Uma Rara ya. Pelajaran Uma Rara yang semoga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman. Uma Rara juga pernah punya trust issue gitu ya. Karena ya memang background masa lalu pernah punya kepercayaan yang dikhianati gitu kan. Akhirnya pernah berpikir semua laki-laki itu sama. Ya bisa jadi sama dalam tanda kutip kurang baik gitu kan. Sehingga memang menjadi susah untuk memilih pasangan dan pilih-pilih gitu tadinya. Pilih-pilihnya dalam tanda kutip lebih ke kayak jadi takut tanpa mengklarifikasi, tanpa bertanya gitu tentang apa yang ada di kepala ini itu sama nggak sih sama pikiran yang ada di cowok itu gitu. Nah, jadi ketika kita udah memilih berpasangan, dan bahkan sebelum berpasangan pun disarankan kita harus mengenal dulu pasangan kita, itu yang pertama ya. Dan makanya Uma Rara itu sering belajar pranikah gitu. Sebelum nikah tuh ia belajar agama juga lebih dalam gitu ya, tentang bagaimana hukum-hukum dalam pernikahan di agama Islam, dan juga tentang psikologi pernikahan, psikologi pria dan wanita gitu. Karena kita kan menikah dengan lawan jenis yang pikirannya pasti berbeda dengan kita. Begitu juga kita juga akan menemukan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan pasangan kita gitu. Jadi untuk para single lillah yang mungkin sedang nonton video ini, hikmah yang bisa diambil dari kejadian mereka gitu ya. Saya gak akan bahas merekanya terlalu dalam, cuman ini ikhtiar kita sebagai manusia ya untuk menghindari supaya terhindar dari nauzubillah kejadian KDRT dan kejadian perceraian setelah menikah. Yang pertama itu kita harus belajar pranikah dulu. Supaya apa? Supaya kita tahu dan tidak kaget bagaimana sih kehidupan setelah menikah itu, bagaimana sih tantangan kita dan mental kita ketika sudah menikah itu gitu. Apalagi setelah menjadi ibu itu berbeda lagi. Itu yang saya rasakan ya. Jadi kalau kita sudah belajar pranikah sebelum menikah, itu menambah kekuatan kita dan membuat kita tuh menjadi, ketika ada masalah ya, kita tuh tahu
dulu tuh belajar ini, kalau ada masalah kayak gini, jadi solusinya di sini. Sama aja kayak kita belajar matematika. Sebelum kita disuruh ujian, kita pasti disuruh belajar ngafal rumus, latihan-latihan soal gitu ya. Ketika ujian jadi nggak kaget kan, makanya belajar dulu. Apalagi ini untuk menikah yang ibadah seumur hidup, masa kita nggak belajar sih gitu. Untuk anak-anak sekarang pasti udah banyak banget lah yang belajar, tapi memang masih sedikit juga orang yang suka belajar tentang pranikah. Karena berpikirnya, untuk apa sih belajar pranikah? Kan belum nikah, kan belum ada jodohnya gitu kan. Jadi kayak, ngapain sih? Kamu memang ngerti? Justru dengan kita gak ngerti, ya kita belajar gitu loh. Masa buat ujian nasional yang dilakukan di akhir sekolah kita ya, di masa SMP kan 3 tahun, tahun ketiga kita UN gitu ya, kita aja belajar gitu ya, mempersiapkan itu gitu ya, mempersiapkan bahkan beberapa bulan sebelumnya itu kita ada tryout gitu ya untuk ujian nasional. Masa ini untuk sebuah kehidupan gitu ya yang lebih penting gitu ya, untuk ibadah seumur hidup, pernikahan yang memang kita tuh bakal berpasangan seumur hidup, masa nggak dipersiapkan gitu. Kadang suka agak kesel juga gitu ya sama orang yang suka bilang ketika saya dulu belajar pranikah waktu masih muda, ngapain sih belajar pranikah, orang masih muda, ngapain sih, emang udah ada jodohnya, emang udah ada calonnya, kayak gitu. Suka gak sih teman-teman yang belajar kayak gitu, pernah digitu-gituin sama teman? Gak usah didengerin, biarin aja, nanti kita akan ngerasain sendiri kok. Ketika kita punya ilmunya, terus kita ketemu nih ujiannya, ketemu masalahnya, kita udah tahu lah setidaknya, oh siapa guru yang bisa kita tanya untuk menyelesaikan masalah ini, oh ilmu yang mana yang pernah kita pelajari yang bisa menyelesaikan masalah ini. Meskipun memang tidak semudah teori ya, prakteknya tidak semudah teori, tapi kita udah tahu dulu gitu kan, udah tahu oh ini ada masalah, ada soal katakan, berarti jawabannya harus seperti apa gitu. Sama aja kayak belajar matematika dan lain-lainnya, oh iya kita tuh pernah belajar ini, sekarang kita teh ada soalnya, kita teh nggak tahu jawabannya, lupa. Mungkin bisa ketika udah selesai mengerjakan tugasnya ya, kalau di ujian gitu ya, setelah selesai waktu ujiannya dan lupa, dibuka lagi bukunya, dibaca lagi, oh iya tadi saya salah, atau enggak, oh iya tadi saya benar gitu. Jawabannya udah tahu salah atau benernya. Kalau salah jawabannya berarti pasti diremedial kan. Nah begitu juga di kehidupan, bisa jadi diremedial gitu kan. Nah bisa jadi kaitannya dengan remedial ini, walau alam juga ya, kasusnya Lesti yang kemarin itu mungkin kenapa sampai ke ada KDRT, bisa jadi masalahnya itu awalnya kecil atau awalnya mungkin teguran kecil-kecil dari Lestinya gitu ya, cuman udah kesel nih Lestinya, lama-lama akhirnya terjadilah KDRT, dan ya kalau udah gak kuat ya dilaporin aja gitu ya. Tapi walau alam bisawab. Nah selanjutnya nonton di part 2 ya.